Selamat datang di Local Heroes Award Sarasehan Nasional Inspirasi Sumatera Selatan untuk Indonesia. Menghadirkan Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Tantowi Yahya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Yeni Wahid, aktivis perempuan, Haji Hermanderu, Gubernur Sumatera Selatan, Haji Mawardi Yahya, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Titi Anggraini, pengamat politik, Dahlan Dahi, CEO Tribun Network, Hajah L. Wenirabdiastuti, Head of Newsroom Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Dan marilah kita sambut pembawa acara kita, Vano Tahalele dan Diana Kumalasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat datang di dalam acara Local Heroes Award Sarasehan Nasional Inspirasi Sumatera Selatan untuk Indonesia. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk para hadirin yang sudah hadir pada sore hari. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia, saya dan juga Vano mohon izin sebentar untuk membuka masker karena kita akan memulai rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini supaya nantinya suara kita bisa terdengar dengan jelas. Mohon izin Bapak Ibu. Baiklah para hadirin yang terhormat dimanapun Anda berada saat ini, sebelum kita memulai rangkaian acara pada sore hari ini, izinkan kami berdua, saya Vano Tahalele dan Diana Kumalasari, untuk menyambut para tamu yang sudah hadir di ruangan virtual. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang terhormat Bapak Nadiem Makarim. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Zainuddin Amali selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada His Excellency Ambassador Tantowi Yahya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru dan Kepulauan Solomon. Selamat bergabung juga untuk Ibu Yeni Wahid selaku aktivis perempuan. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Haji Hermanderu selaku Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Dan kami ucapkan selamat datang juga kepada Ibu Titi Anggraini selaku pengamat politik. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Komisaris Tribun Network yang terhormat Bapak Sentianto. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Dan juga kami ucapkan selamat bergabung kepada Direktur Pemberitaan Tribun Network yang terhormat Bapak Feby Mahendra Putra. Dan juga tentunya kami ucapkan juga kepada tamu yang sudah hadir, yang terhormat Bapak Haji Lanosin Hamzah selaku Bupati Oku Timur. Dan juga sudah bergabung saat ini, yaitu Wakil Bupati Musirawas yang terhormat Ibu Hajah Suwarti. Kami ucapkan juga selamat datang kepada PJ Bupati Muara Enim kepada Bapak Haji Nasrul Umar. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada staf ahli Wali Kota Palembang yang terhormat Bapak Zanaria. Baik, kami ucapkan juga selamat datang kepada Asisten Dua Kota Pagar Alam, Bapak Saproni. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh Bupati, Wali Kota, dan juga pimpinan Kepala Dinas yang sudah hadir bergabung, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selamat datang dan selamat bergabung. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia, kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh Bupati dan juga Wali Kota yang sudah hadir, tentunya Vano, dan kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Direktur Utama Bank Sumsel Babo, Bapak Ahmad Samsudin. Dan juga sudah bergabung dengan kita sore hari ini yang terhormat Bapak Ade Hasbalah selaku CEO Bank Mandiri Wilayah atau Regional Sumatera. Kami ucapkan juga selamat bergabung kepada Regional CEO Bank BRI Wilayah Palembang kepada Bapak Anto. Dan juga telah bergabung bersama kita sore hari ini yang terhormat pemimpin wilayah BNI Bapak Sunarna Eka Nugraha. Selamat bergabung juga untuk Direktur Utama PTBA Bapak Suryo Eko Hadianto. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, rekan dan relasi yang sudah bergabung di ruangan virtual ataupun yang saat ini sedang menyaksikan di seluruh platform Sriwijaya Post dan juga Tribun Sumsel. Betul sekali, tentunya dalam kesempatan berbahagia kali ini kami berdua sangat bahagia sekali untuk memandu acara yang sangat luar biasa pada siang hari ini, Vano ya. Ya, dan tentu saja puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena
saat ini sekali lagi kita boleh berkumpul bersama-sama dan merayakan hari yang sangat istimewa, Diana. Betul sekali. Tentunya masih dalam pandemi COVID-19, kita harus tetap melaksanakan ataupun mematuhi protokol kesehatan yang ada dan dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor acara pada sore hari ini. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bukit Asam, kemudian Bank Sumsel Bubble, BRI, BPJS Kesehatan, Bank Mandiri, kemudian Bank BNI. Dan juga dipersembahkan oleh Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Baiklah Diana, seperti kita sudah ketahui bersama, tepat pada tanggal 12 Oktober 1987 merupakan hari lahirnya Harian Umum Sriwijaya Pos sebagai media cetak harian pertama di Sumatera Selatan, bahkan di Sumatera bagian selatan. Dan tentu saja sebagai media, Sriwijaya Pos atau lebih akrab dikenal masyarakat Sumatera Selatan dengan sebutan Sripo, tetap menjaga sikap kritis konstruktif sebagai bentuk kontrol sosial dengan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik yang mandiri atau independen dalam melaksanakan tugas serta fungsinya. Selain itu, Sriwijaya Pos juga memiliki misi ikut mencerdaskan masyarakat dengan menyajikan berita-berita yang valid dan tentu saja bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga dalam perjalanannya, kehadiran Sriwijaya Pos banyak memberikan ruang tanpa batas kepada pembaca ataupun masyarakat untuk mengeksplorasi kemampuan dan kondisi sosial melalui rubrikasi opini, hotline, toko minggu atau success story, dan ruang-ruang lainnya. Sehingga menghadirkan pembaca tidak hanya sebagai pembaca, tetapi juga ikut mewarnai dalam dinamika Republik di Sumatera Selatan. Dan tentu saja di usia ke-34 tahun kali ini, pada tanggal 12 Oktober 2021, sebagai media yang terus mengakar di Sumatera Selatan, Sriwijaya Pos terus bertahan terlebih di tengah badai pandemi COVID-19 ini. Dan tetap menjadi inspirasi bagi masyarakat lintas generasi di era digitalisasi teknologi yang terus mengalami perkembangan dari detik ke detik. Pada HUT Sriwijaya Pos ke-34 tahun, konsep dan tema yang diusung berupa lokal hero, di mana banyak pahlawan-pahlawan lokal kekinian yang tidak hanya mampu mengajukan konsep, ide, dan gagasan, tetapi juga sudah pada tataran pelaksanaan. Disinilah kehadiran Sriwijaya Pos mendorong munculnya ide dan kreativitas serta gagasan dari semua komponen, mencakup birokrasi, pelaku usaha, politisi, dan masyarakat pada umum dengan semangat kerja keras dan kerja cerdas atau smart yang dijiwai dengan kemandirian dan tangguh serta independen. Dan di dalam konteks kreativitas tentu semua itu muncul karena adanya gagasan yang bersumber dari berbagai literasi, pengalaman, dan juga keadaan. Sriwijaya Pos hadir di tengah-tengah itu, sehingga Sriwijaya Pos menjadi bagian dari literasi dan referensi bagi generasi milenial atau pemuda untuk menajamkan kembali semangat dan cita-cita Sumpah Pemuda dalam berbahasa satu, berbangsa satu, dan bertanah air satu, sehingga melahirkan jiwa patriotik yang mandiri dan kuat di tengah badai COVID-19 dan globalisasi arus informasi yang semakin deras dan kencang. Dan inilah puncak perayaan HUT ke-34 tahun Sriwijaya Pos Local Heroes Award, Serasahan Nasional Inspirasi Sumatera Selatan untuk Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin berbahagia. Baik, kita ke narsum yang berikutnya. Sudah tergabung di ruang Zoom kita Ibu Yeni Wahid. Mbak Yeni. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yeni. Iya. Ya, terima kasih banyak ya sudah bersedia menjadi narasumber di acara HUT ke-34 Sriwijaya Pos. Dan terima kasih juga Mbak memberikan kursus singkat tentang bahasa Palembang tadi. Ini mudah nian bahasa Palembang. Mudah nian. Nian, apalagi makan pempeknya lebih enak. Nah, iya, pasti pacak. Dalam waktu sebentar, seminggu tinggal di sini, pasti pacak bahasa Palembang. Amin. Amin. Karena saya bukan orang Palembang, tapi dari tahun 88 datang ke sini dan sekarang lagi di wong kita. Oke. Hebat. Oke, baik, Mbak Yeni. Mbak Yeni ini kan dikenal sebagai aktivis Islam, tetapi Islamnya itu adalah Islamnya itu yang dikenal buat kita orang masyarakat secara umum. Mbak Yeni ini sangat mengedepankan pluralisme. Kemudian juga Mbak Yeni sangat mengedepankan Islam yang modern dan juga
pembawa perdamaian. Kita tahulah ya bahwa Mbak Yeni adalah salah satu putri Presiden kita yang terdahulu Bapak Gus Dur. Bagaimana sih Mbak Yeni bisa terus menumbuhkan sikap nilai-nilai itu di dalam diri, kemudian mencoba terus menginternalisasikannya di masyarakat, dan juga perlu kami mention bahwa Sumatera Selatan ini daerah yang zero konflik Mbak Yeni. Ya, tidak pernah di sini ada yang terkait dengan SARA seperti itu sehingga sangat merugikan kita sebagai orang Sumatera Selatan. Dan bagaimana Mbak Yeni bisa sumbang saran di sini supaya terus bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia. Monggo. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, lalu ada kakak saya juga Bang Tantowi Yahya, Dubes kita untuk New Zealand, lalu juga para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan, ada juga para tokoh-tokoh masyarakat yang telah hadir, juga dari keluarga besar CEO Tribun Network, ya, khususnya dari Sriwijaya Pos, ya, Ibu Winnie Ramdiastuti, juga seluruh hadirin hadirat yang telah hadir. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sriwijaya Pos yang ke-34. Ini luar biasa sekali di tengah gempuran berbagai macam perubahan, ya, revolusi industri 4.0 yang membawa dinamika berbeda dalam gaya hidup masyarakat, mengkonsumsi berita, mengkonsumsi berbagai macam konten-konten, ya. Tapi Sriwijaya Pos bisa tetap eksis, ya, secara cetak maupun dengan terus melakukan inovasi dan kreasi dengan menggunakan platform digital. Ini luar biasa sekali karena usia 34 itu bukan usia yang pendek, mengalami banyak zaman, ya, dan ternyata bisa tetap eksis. Ini sebuah prestasi yang tidak main-main. Nah, jadi saya mengucapkan selamat dulu atas prestasi ini dan semoga ke depan Sriwijaya Pos bisa tetap memberikan informasi yang kritis, informasi yang membangun, ya, informasi yang tetap bertujuan untuk membangun masyarakat secara utuh. Nah, tadi pertanyaannya Mbak soal saya sebagai aktivis Muslim yang mengedepankan isu perdamaian, pluralisme dan lain sebagainya. Sebetulnya bukan cuma saya, hampir semua orang Islam pasti berpikir tentang perdamaian, ya, karena Islam sendiri memang message utama atau pesan utamanya adalah tentang menebarkan perdamaian di tengah-tengah di alam semesta, menjadi rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin, bukan cuma bagi sesama manusia, bukan saja untuk sesama Muslim gitu ya, tapi untuk seluruh alam semesta. Karena itu dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi jangkauannya besar, bukan cuma sebagai untuk kaum muslimin. Nah, jadi yang saya lakukan ini tidak istimewa, Mbak. Yang saya lakukan ini sejalan dengan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh di dunia. Misalnya akhir tahun lalu, ya, saya berkesempatan untuk diundang bertemu dengan Sekjen Rabithah Al-Islami, ya, di Riyadh, Saudi Arabia. Sekjennya bernama Syekh Abdul Karim Aisa. Nah, beliau ini yang kita sama-sama tahu sekjen atau Liga Muslim Dunia, ini mewakili banyak sekali organisasi Islam di dunia, mewakili umat Islam lah. Nah, beliau itu sharing dengan kami semua apa-apa yang telah beliau lakukan, upaya merajut dialog dengan para pemimpin agama lain, misalnya dengan pemimpin agama Kristen, dengan Paus, dengan pemimpin agama Buddha, dengan pemimpin agama Yahudi dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita mendapatkan pemahaman bahwa yang sudah dilakukan beliau itu sebetulnya sudah banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Nah, jadi tidak istimewa juga gitu yang kita lakukan, ini semua banyak melakukan itu. Nah, lalu kemudian ketika saya mendapatkan undangan untuk pergi ke United Emirates Arab gitu ya, negara Uni Emirat Arab. Nah, saya bertemu dengan Menteri Toleransi di sana, ya, Syekh An-Nahyan. Nah, bayangkan sebuah negara punya Kementerian Toleransi. Nah,
Nah, padahal kalau toleransi itu kan sesuatu yang memang sudah kita praktekkan di Indonesia. Ya. Sesuatu yang sudah menjadi nilai yang kita yakini bersama. Nah, istimewa banget. Tapi di negara lain malah dibuat sebagai sebuah kementerian demi untuk memastikan bahwa ada langkah-langkah sistematis untuk melakukan atau membangun nilai-nilai toleransi di tengah-tengah masyarakat. Jadi, bagi saya, kita umat Islam Indonesia ini harus berbangga. Karena segala langkah yang telah kita lakukan itu ternyata mendahului tren dunia. Itu Mbak. Jadi dan terutama kayak Sriwijaya ini, zaman Sriwijaya Sumsel ya. Dimulai dari zaman Sriwijaya sudah membuka diri dari berbagai macam peradaban yang ada di dunia. Nah, terlihat sekali kan, bukan cuma dari sisi kulturnya, ya pengaruh-pengaruh kulturnya yang terlihat di makanannya dan lain sebagainya ya. Tapi dari penampilan fisik teman-teman Sumatera Selatan saja sudah jelas terlihat bahwa pasti ada ras Mongoloid di sana. Karena matanya sipit kayak saya. Kan gitu. Tapi sayangnya saya nggak putih-putih kayak teman-teman Sumsel nih gitu. Saya dapat hitamnya ini dari ras, mungkin dari ras sedikit ada campuran ras melanesianya. Agak coklat. Adukannya jadi agak-agak coklat nih gitu. Nah, ini contohnya bahwa dalam diri kita itu ada keragaman. Dalam diri setiap manusia ada keragaman. Tidak ada satupun dari 8 miliar manusia yang ada di dunia ini yang sama dan serupa. Semua berbeda walaupun yang kembar. Kita lihat, sidik jarinya pasti berbeda. Penampang retina matanya pasti berbeda. Artinya memang Tuhan menciptakan semua manusia ini berbeda-beda. Nah, tujuannya satu, kalau dalam Quran disebutkan kita tujuannya disuruh untuk melakukan lita'arrafu, untuk saling bertemu, berkenalan, dan saling menghormati satu sama lain. Jadi ini mudah, yang saya lakukan ini tidak susah, karena memang sudah menjadi bagian dari nilai-nilai keislaman yang saya yakini. Dan saya yakini juga diyakini oleh banyak umat Islam di Indonesia. Itu Mbak kira-kira. Oke, tetapi kan begini ya Mbak Yeni, kita ini boleh dibilang pasca Pilpres yang terdahulu, itu terjadi dikotomi yang luar biasa. Dan kita memerlukan orang-orang atau figur-figur seperti Mbak Yeni Wahid. Oke, Mbak Yeni Wahid memang punya kapasitas, kemampuan, dan aksesibilitas yang luar biasa. Tetapi bagaimana dengan orang-orang muda lain yang juga ingin bersikap serupa? Itu bagaimana cara menularkannya? Nah, dalam konteks ini saya ingin mengucapkan penghargaan saya Mbak terhadap Sriwijaya Post ya, yang memberikan penghargaan, memberikan pengakuan terhadap kiprah daripada local heroes dengan memberikan local heroes awards ya. Karena yang seperti Mbak katakan tadi, perjuangan untuk menegakkan masyarakat yang toleran, yang damai, yang rukun supaya kita bisa sejahtera. Karena kalau masyarakatnya konflik pasti kan nggak bisa sejahtera. Kan prakondisi, prasyarat yang harus terjadi di sebuah wilayah, sebuah negara, bahkan dalam keluarga. Kalau keluarga konflik ya pasti susah mau bahagia. Masyarakat juga begitu. Nah, untuk menciptakan itu perlu kerjasama semua pihak. Orang-orang seperti saya, Pak Dubes, Pak Gubernur, dan lain sebagainya, termasuk diantaranya para pemimpin informal. Karena di negara kita, di masyarakat itu ada dua jenis kepemimpinan. Kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Kepemimpinan formal adalah mereka-mereka yang diberikan mandat oleh masyarakat melalui proses mekanisme politik yang secara resmi diadopsi atau dipakai sebagai aturan. Ya misalnya Pak Gubernur, Pak Dubes, dan lain sebagainya. Yang diberi mandat untuk memberikan kesejahteraan, membangun kesejahteraan di tingkat masyarakat. Nah, tapi ada juga yang namanya pemimpin informal. Para tokoh masyarakat, para influencer, ya, para tokoh agama, dan lain sebagainya yang punya pengaruh besar di masyarakat. Bahkan kadang-kadang mereka pengaruhnya luar biasa sekali. Tokoh agama contohnya, pengaruhnya luar biasa. Kenapa? Karena dari seseorang itu baru dilahirkan sampai meninggal, selalu ada keterlibatan tokoh agama di sana. Waktu lahir gitu ya, ada khitanan, melibatkan tokoh agama. Menikah, dinikahkan tokoh agama. Meninggal pun ditalkin atau dipimpin doanya oleh tokoh agama. Nah, jadi ini semua menunjukkan banyak sekali pengaruh dari tokoh-tokoh informal yang ada di masyarakat, dan itu adalah energi. Itu adalah energi, itu adalah sumber daya yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Indonesia ini beruntung karena kita ini di masyarakat kita ini menganut
menganut sebuah budaya di mana tidak ada sekat antara tokoh formal dan informal. Ada kerjasama antara tokoh-tokoh formal dan informal, ini biasa saja. Di banyak negara tidak bisa seperti itu, biasanya suka ada sekat-sekat ya. Nah di negara kita, para tokoh formal bahkan sering memberikan ruang dan kesempatan untuk tokoh-tokoh informal. Nah, para local heroes, para anak-anak muda, ini adalah tokoh informal semua, pemimpin informal. Informal leaders yang punya pengaruh, yang punya aktivitas, punya inisiatif-inisiatif, yang bisa sangat membantu pemerintah daerah, para pemimpin formal ya, dalam mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan bersama. Jadi saya di sini sangat senang gitu ya, karena Sriwijaya Post memberikan ruang, memberikan perhatian besar kepada para tokoh muda, para local heroes ini, karena mereka lah yang bergerak di lapangan, mereka lah yang membuat banyak inisiatif, bahkan kadang tidak didukung pendanaan yang cukup, tidak didukung oleh resources atau sumber daya yang memadai, tapi mereka tetap bergerak. Itulah menjadikan mereka sebagai pemimpin walaupun informal. Nah, ini Mbak, kuncinya di sini, kerjasama antara tokoh formal dan informal, punya kesamaan visi, lalu melakukan misi yang sama, membangun masyarakat. Ini kunci ke depannya itu, Mbak. Ay, keren. Katong Kleman kerenian. Coba Mbak Yeni bilang kerenian, bilang. Kerenian. Kerenian. Jadi Anda jelaskan, sharingkan kepada kita semua di sini, itu saya bilang kerenian. Oh gitu. Kerenian. Oke, Mbak Yeni tolong tetap stay di sini ya, di ruang Zoom ini, karena nanti kami akan membuka chat dengan siapa yang mau bertanya seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Yeni, tepuk tangan dan dong buat Mbak Yeni Wahid. Oke. Dapatkan berita update dengan mengklik subscribe, lonceng, dan berikan komentar.